Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Mr. Plankton. Rasanya sudah lama banget ya Mai nggak kasih kamu drama review, dan lama banget juga buat Mai nyelesain drama ini. Padahal drama ini cuma 10 episode. Jadi akhir-akhir ini Mai agak sibuk, tapi Mai seneng banget akhirnya bisa balik lagi kasih kamu drama review Mr. Plankton. Nah, drama ini tayang di Netflix sebanyak 10 episode saja dan dirilis pada November yang kemarin. Kalau 10 episode mungkin 1 bulan lebih sedikit ya. Ini tergantung berapa kali seminggunya. Oke. Nah, jadi buat Mai mau nonton drama Mr. Plankton ini adalah lead male-nya yang banyak drama yang sudah Mai ikutin, yaitu Woo Do Hwan. Nah, di sini nih Woo Do Hwan berperan sebagai Hae-joo. Jadi dia ini unik banget pekerjaannya. Hae-joo, dia menjalankan suatu bisnis, bagaimana ngomongnya ya, melakukan tugas apapun yang diinginkan oleh customernya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya errand bisnis, duty errand, ya pokoknya mereka melakukan bisnis apapun ya yang dibutuhkan oleh customer. Jadi bisa macam-macam tuh. Tapi Hae-joo cuma tidak mau mencari orang hilang, dia bilang kayak gitu. Entah juga kenapa, pokoknya dia tidak mau ya mencari orang hilang. Dan yang bekerja dengan Hae-joo ini ada Yoo Gi-ho, anak buahnya Hae-joo, tapi dia setia banget sampai akhir. Dan bahkan agak touching ya, Mai gak nyangka dia itu setia kawannya sampai kayak gitu, sampai ke akhir. Ngomong-ngomong kenapa ya Mai ngomong akhir? Nah, Mai harus cerita ini sama kamu meskipun agak spoiler dikit, tapi mau gak mau Mai harus ngomong ya. Jadi si Hae-joo di episode awal dia sudah didiagnosis dengan penyakit mematikan. Jadi otaknya Hae-joo itu tumbuh kayak bentuk apa ya, kapas-kapas gitu ya. Itu coba Mai cari di sini ya. Nama penyakitnya apa lah ya kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Karena Mai nonton dengan sub English ya. Dan dia memang hanya memiliki waktu 3 bulan untuk hidup. Oh, nama penyakitnya adalah malformasi vaskular. Pembuluh darah di otak Hae-joo seperti benang kusut. Tuh, kasihan banget. Kamu kalau didiagnosis, aduh, coy ya. Ini hanya pengandaian aja ya apa yang dirasakan oleh Hae-joo nih. Begitu dia tahu bahwa masa hidupnya hanya 3 bulan lagi, di suatu klinik di situ juga dia tahu bahwa kan sebenarnya Hae-joo ini lahir itu karena sperma yang dibekukan. Nah, dari proses itu Hae-joo lahir. Tapi ketika dia didiagnosis penyakit ini di klinik itu, di klinik yang sama, di tempat sperma yang dibekukan itu, akhirnya dia pun mengetahui bahwa dia terlahir dari sperma yang bukan sperma apanya. Tuh, kasihan banget ya. Maksudnya dia mendapat 2 lightning strike dalam waktu yang bersamaan. Dan karena dia tahu bahwa dia hanya punya 3 bulan waktu untuk hidup, jadi dia mendadak punya suatu tujuan. Nah, karena sebenarnya Hae-joo ini hidup tanpa suatu tujuan. Karena dia kasihan banget guys, ketika sudah masa remaja dia meninggalkan rumahnya. Dan nah itu nanti mau cerita ya. Intinya dia tuh tidak punya tujuan hidup, dia tidak punya hal-hal yang dia ingin capai atau apa ya. Pokoknya dia diceritakan juga di drama ini, dia bilang dia hanya ingin berkelana saja, wanderer, dia bilang gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika dia tahu
nih dia bukan dari sperma apanya, dan itu ternyata yang menyebabkan apanya itu menjadi tidak peduli dengan dia. Ya jadi dia meninggalkan rumahnya ketika masa remajanya. Setelah lulus SMA dia meninggalkan rumahnya. Jadi Heju punya tujuan baru, yaitu mencari siapa apa dia yang sesungguhnya. Dan ada 5 kandidat tuh. Ini si temennya si Yugiho ini pinter. Ya karena anak buahnya ya, tapi dia juga pinter IT. Dia jadi bisa menemukan data-data dari 5 calon apanya Heju. Ya sebenarnya itu juga dapatnya dari klinik, tapi setelah itu mereka menyelidiki lebih lanjut di mana keberadaan apa ini. Nah jadi di sepanjang 10 episode drama ini diceritakan bagaimana perjuangan Heju untuk mencari apa kandungnya. Oke, dari situ dulu nih sudah 5 menit main cerita. Main nggak mau cerita lebih dari 10 menit ya untuk plotnya. Oke, masih sisa 4 menit malahan ya. Oke, jadi Mai mau cerita berikutnya nih. Iyumi, di sini berperan sebagai Jo Jemi. Iyumi ini ya mirip dengan seorang, nanti Mai cari ya. Nah, Jo Jemi sendiri adalah mantannya Heju. Jadi diceritakan di awal cerita tentang Jemi dan Heju yang di masa lalu itu berpacaran dan romantis banget hubungannya. Tapi akhirnya mereka harus putus tanpa tahu sih sebenarnya sebabnya bagaimana. Tapi pernah disinggung si Heju, katanya kamu terlalu cinta jadi kamu melepaskan pacarmu. Kayak gitu ya. Agak silly, a silly reason, tapi silly excuse ya. Tapi we never know ya. Dan setelah itu mereka itu saling sumpah ketika mereka putus. Jadi si Jemi itu menyumpah Heju dengan kata-kata yang nanti kamu itu akan mati sendirian, mati kesepian, dia bilang kayak gitu. Nah sedangkan Heju menyumpah Jemi dengan bilang kamu tidak bisa menjadi oma yang baik. Dan kamu tahu dari omongan itu ternyata benar-benar terwujud. Maksudnya Heju benar-benar jadi sakit-sakitan. Jadi ketika dia didiagnosis itu dia jadi mengingat kutukannya Jemi. Sedangkan Jemi sekarang sudah bersiap untuk menikah dengan Oh Heung yang diperankan oleh Oh Jung Se. Wah ini sering banget kamu lihat dia ya. Tapi ketika sudah mau menikah, Jemi malahan mengetahui kalau dia mengalami menopause dini. Jadi belum umur 30 dia sudah menopause, otomatis dia sudah tidak bisa punya anak. Jadi Jemi pun mengingat kutukan Heju yang bilang kalau dia tidak bisa menjadi oma yang baik. So ya benar-benar tidak bisa jadi oma lah ya, menopause gitu kan. Jadi sedih banget. Tapi di saat Jemi didiagnosis itu ada Heju di rumah sakit yang sama. Dan Heju itu menghibur Jemi secara diam-diam. Dan ketika dia tahu Jemi akan menikah, dia malahan menculik Jemi. Jadi juga di sepanjang perjalanan drama ini, Jemi itu awalnya menolak ya ketika dia diculik oleh Heju. Dia begitu membenci Heju karena Heju membuat dia trauma dengan kisah cinta. Tapi akhirnya dia menemukan Oh Heung yang merupakan seorang penerus keluarga bangsawan lah, keluarga kuno yang ada di Seoul itu waktu itu. Dan keluarga ini karena kuno, tradisional ya, Oh Heung itu nyaris tidak diizinkan untuk menikah dengan Jo Jemi. Dan mereka akhirnya bohong kalau Jemi itu sudah hamil. Nah itulah sebabnya Jemi itu mau memeriksa ya, dan ternyata dia tahu dia menopause dini. Nah Oh Heung pun menghabiskan hampir seluruh sepanjang drama ini untuk mengejar Jemi. Menjadi penasaran ya, siapa yang menghitung berapa kali Oh Heung menyebut Jemi Si, main itu sampai bosan. Dan ada satu sosok lagi di sini yang mau menceritakan, yaitu Kim Hae-suk yang diperankan oleh Bum Ho-ja. Kembali Bum Ho-ja yang diperankan oleh Kim Hae-suk. Ini sering juga jadi oma-oma nih ya. Dan dia menjadi omanya Oh Heung di drama ini.
Nah, jadi keempat tokoh utama di drama ini itu memiliki kisah kehidupan yang berbeda, tapi mereka belajar banyak ya dari segala pengalaman yang mereka alami di 10 episode drama ini. Jadi, apa ending kehidupan Heju? Kalau Mai boleh bilang, dia sepertinya open ending ya. Kenapa Mai bisa bilang open ending? Jadi, ini spoiler, aduh, harusnya Mai nggak boleh ngomong ya. Hanya sedikit saja, oke? Sepertinya dia akan mati, tapi yang Mai bisa bilang dia open ending adalah mobilnya masih bisa berjalan sesudah itu. Nah, saat dia akan menghadapi akhir hidupnya, itu ada Jamie, tapi Jamie kan tidak bisa mengendarai mobil dengan baik pada saat itu. Nah, jadi bisa jadi open ending, apakah Heju tidak jadi mati atau Jamie yang sudah bisa mengendarai mobil dengan baik. Jadi di antara itu, bagaimana Jamie menerima bahwa dirinya terkena menopause itu, ya, menopause dini, sampai dia harus jujur pada Oh Heng dan juga balik ke Heju juga. Apakah dia menemukan apa kandungnya, dan Oh Heng apakah cintanya yang sangat tulus pada Jamie itu akhirnya bisa dibalas oleh Jamie, sedangkan Oh Heng sendiri pewaris keluarga Oh yang Mai udah bilang tadi bahwa sangat tradisional, masih menjunjung tinggi segi-segi kehidupannya tradisional gitu ya. Jadi Oh Heng itu seorang pewaris, dia akan bagaimana nantinya di akhir hidupnya, di perjalanan hidupnya, karena menjadi seorang pewaris itu merupakan suatu beban ya. Jadi di sini ya, Bom Hoja sebagai omanya itu sangat mengontrol kehidupan Oh Heng. Apakah Oh Heng itu menerima kenyataan atau malah berontak? Dan kalau dia berontak, apa yang akan dilakukan Bom Hoja dengan satu-satunya penerus darah O gitu. Oke, semua itu bisa kamu nonton di drama Mr. Plankton. Dan kenapa judul dramanya Mr. Plankton? Nanti ada penjelasannya. Pertama Mai juga bingung, kenapa ya? Tapi ada penjelasannya guys, dan itu masuk akal banget. Oke. Mr. Plankton was quite the viewing experience. I'm still trying to find the vocabulary to do this drama justice. What a wonderful drama in so many ways. I found myself laughing aloud and sobbing in tears within the same minute several times. Guys, Iyumi and Woo Do-hwan had an outstanding chemistry in this drama. I'm agree, chemistry memang bagus banget. Semakin kita lihat, semakin episode, semakin bagus chemistry-nya. Oke, ini Mai kedip-kedip terus nih karena mata yang kiri kering ya, soft lens ya. Oke. Absolutely outstanding drama. Heartbreaking moments are balanced by hilarious, sweet, and funny ones. Oke, dari 4 nih yang Mai baca sepertinya baik untuk reviewnya. Coba Mai cek lagi di tempat lain ya. Mr. Plankton rating 8,1 dari 10 di IMDb, which is ini tinggi ya. 4/5 dari Common Sense Media, that's so high. 4.8, 4,8 dari 5 dari Google. Wow. Mr. Plankton on Netflix is a K-drama that will completely immerse you from the very first scene. This isn't just another show, it's a roller coaster of emotions that will make you laugh, cry, and everything in between. Iya banget ya. Jadi memang banyak banget emosi kamu yang akan kamu rasakan dengan nonton drama Mr. Plankton. Dark comedy. Iya sih. Maksudnya sebenarnya nggak lucu-lucu ya. Kalau mau dibilang malah agak harsh ya. Tapi begitu, ada orang
tidak komedi. That's right. It's a story of personal journey, a story of relationship, a story of hope, a story of regrets, a story of contentment. Benar. Overall, it's not an awful drama and it can be watched. Must watch K-drama with great direction and world building. The character's growth is well developed. Ya, may setuju sama yang ini ya, well developed, benar. Very good to watch and very enjoyable. The story, comedy, love, sadness, trauma, wounds in this drama are written and shown very well. Melejit rating tinggi katanya. Okay. Emotional journey movie, growing into the person you are meant to be, allowing people who care for you to really love you. Wah, jadi value dari drama ini ya. Kenapa Mei jadi ngomongin salah-salah, maaf ya. Gritty madcap, some violence, life to death situation, a lot ya. Beautiful emotional love story. Okay. Ya. Sedangkan nih di Asian Week sendiri drama ini mendapatkan rating sebesar 89. Mai sendiri akan kasih drama ini rating sebesar kinda. Okay, Mai setuju dengan kata-kata bahwa drama ini well developed, banyak value-nya drama ini. Tapi Mai kurang suka dengan original soundtrack-nya. Yang menurut Mai harusnya bisa lebih banyak yang lebih menarik original soundtrack-nya. Dan juga agak slow plot-nya. Ini yang Mai sebenarnya agak mengganggu buat Mai ya. Oke, Mai akan kasih drama ini rating sebesar 89, sama seperti Yesterday Asian Wiki. Jadi tetap kamu harus nonton drama Mr. Plankton. Oke, Woo Do-hwan. Salah satu aktor yang aktingnya kelahiran tahun 92. Mai sudah banyak nonton dramanya ya, dia juga sudah punya awards ya. Nah, pertama kali Mai ketemu dia itu di drama The King Eternal Monarchs di tahun 2020 sebagai Jo Young atau Jo Eun Sop. Dan setelah itu nonton dia di Joseon Attorney a Morality. Dia sudah lead male di sini di tahun 2023 sebagai Kang Han Soo. Ada drama reviewnya, kamu mulai cek. Dan dia mendapatkan Best Actor di sini, pantes banget. Nah, setelah itu Mai nonton dia di drama Bloodhounds di tahun 2023 sebagai Kim Gon-woo. Dan setelah itu ketemu dia di Mr. Plankton di tahun 2024 sebagai Hae-ju. Dan nanti ada drama Bloodhounds Season 2. Oh my god, sabar mau nonton dia di sini lagi ya. Di tahun 2025 masih sebagai Kim Gon-woo. Okay. I can't wait for this drama. Oke, kita lanjut ke ini pertama kalinya seperti Mai ketemu Iyumi. Kelahiran tahun 94. Dan Mai mau bilang ya, dia ini mirip dengan siapa itu ya? Sebentar, si dramanya Kim Yong Dae yang Moon in the Day itu siapa ya? Tokoh utama perempuannya Pyo Ye Jin. Agak mirip gak sih? Agak mirip gak? Oke, coba Mai lihat ya. Oh, dia movie-nya agak banyak nih. Apakah Mai pernah nonton dia di drama mana gitu ya? Oh, dia ada di drama. Oh, cuma satu episode. Mungkin itu Mai tidak begitu ingat dengan dia ya. Oke, ya benar. Pertama kalinya Mai nonton dia di drama Mr. Plankton. Aktingnya oke, guys. Kamu bisa buktikan sendiri dengan nonton dramanya nanti ya. Awards juga sudah ada. Oke. Sampai di sini nih Mai mau bahas drama Mr. Plankton ya. Sekali lagi kamu wajib nonton karena banyak value yang bisa dipetik dari drama ini. Nah, setelah ini Mai akan nonton drama When the Phone Rings. Nanti akan langsung barengan kayaknya ya dengan drama Study Group.
Study group udah agak banyak. Dan setelah itu nih di watching list Mai masih ada Check In Han Yang dan Who Is She. Nanti Mai akan tambah lagi tontonan Mai. Tetap dukung Mai di drama review Mai dengan kasih jempol kamu tiap kamu sudah selesai nonton dramanya. Kalau kamu sudah selesai nonton drama reviewnya, dan kalau drama review Mai muncul lagi di timeline kamu, please mampir dan kasih jempol kamu. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya, karena Mai membahas banyak macam genre K-drama. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai tampilkan di channelnya Mai. Tetap setia di channelnya Mai TV 87, and see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!